dan juga ada Agus nomor punggung 5. Dan sementara saat ini Kemiri Timur dengan kostum kebesarannya merah berkombinasi kuning-kuning, sementara peluit panjang sudah dibunyikan bertanda 45 menit jalannya. Babak pertama sudah dimulai. 1, 2, 3 pemain dari Kemiri Timur mencoba untuk membangun serangan. Lagi-lagi dapat terbaca oleh anak-anak dari Orseka FC Sukoharjo Kendal yang begitu laman dengan ada official pelatih Soan Hubran. Lagi-lagi bola dengan Lukanca dijauhkan sudah meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam didapatkan oleh anak-anak dari Orseka FC Sukoharjo Kendal ini mencoba membangun serangan. Pemain-pemain yang masih muda belia 1, 2, 3 dan punggung 37 masih ada Tony masih menguasai bola penuhnya, dorong lagi belakang namun dapat terbaca seorang kacau dari pemain-pemain Kemiri Timur mencoba melebar memainkan sikul pundak di arahnya sendiri. Ada nomor punggung 6 ada Halim masih menguasai bola. Halim dorong bola pendek saja. Halim Son Aji yang dituju kurang cermat. Lagi-lagi pemain sayap dari anak-anak Kemiri Timur membaca namun lagi dapat digagalkan begitu cepatnya pemain-pemain dari Orseka. Dan punggung 8 masih mengejar Ari Wibowo namun kurang cermat mampu terbaca serangan yang begitu cantik sekali namun dibaca dengan sempurna oleh pemain-pemain sayap Kemiri Timur. Ada duel di situ mampu dimenangkan. Ada nomor punggung 87 dorong lagi ke depan. Punggung 6 ada Halim masih menguasai bola. Halim pendek saja. Halim ada Son Meji jauh ke sekali. Ada pemain sayap yang seperti sangat kecil mungil Halo lagi sendirian mencoba membangun serangan dari sektor belakang. Ada upaya lagi-lagi dorong ke depan namun mampu dimenangkan. Ada satu pemain yang terkenal dan gol yang begitu spektakuler dari seorang kacau yang tidak terkawalkan. Rupa-rupanya ada salah pengertian begitu kemelut dan membingungkan di lini pertahanan dari Orseka ini yang dimanfaatkan oleh seorang kacau pemain depan dari Kemiri Timur ini sehingga mengubah papan skor saat ini. Kedudukan sementara Kemiri Timur 1 dan untuk Orseka 0. Peluit panjang sudah dibunyikan. Lagi-lagi 1, 2, 3 pemain belakang mampu untuk membebaskan bola. Dorong lagi ke depan. Ada nombor yang dituju kurang cermat. Lagi-lagi mampu dikuasai pemain-pemain depan dari Kemiri Timur. Sangat luar biasa saling sini berganti. Ada Anang masih menguasai bola. Anang dorong PKJ kurang sempurna. Ada Sunmaji ini lagi-lagi dapat dikuasai pemain-pemain dari Orseka lini tengah yang begitu cepat untuk menutup pergerakan-pergerakan dari anak-anak dari Kemiri Timur ini. Dorong lagi jauh sekali dan untuk sebelah ada Puryanto rupa-rupanya dan perangkap offside yang pertama kalinya karena terlalu jauh meninggalkan barisan yang digalang oleh anak-anak dari Kemiri Timur ini. Sangat luka sekali dalam memotong berbagai dorongan namun apa yang terjadi rupa-rupanya dorongan yang terlalu jauh sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam saja didapatkan oleh anak-anak dari Orseka FC ini yang mencoba untuk membidik serangan. Satu upaya untuk membentuk serangan untuk memberikan 1, 2, 3 namun apa yang terjadi rupa-rupanya lemparan bola yang kurang sempurna yang harus diulang oleh pemain-pemain dari Kemiri Timur ini. Mampukah punggung 11 ada Usik ini sudah dilakukan Usik. Dorong bola jauh ke depan ada Halim. Usik lagi Halim 1, 2 kerjasama yang begitu cantik pemain-pemain belakang dari Kemiri Timur membangun serangan dari bawah. Ada Usik dorong lagi ke depan yang dituju ada Halim. Halim masih menguasai bola. Ada Udi dan punggung 7 masih memainkan bola melihat Usik sendirian. Ada Son Meji dan punggung 17 masih menguasai bola. Dorong pendek saja back pass ke belakang dan nomor berjaya Arjun. Arjun masih menguasai bola jauh sekali. Arjun Makol yang dituju. Makol masih menguasai bola. Dorong saja ada Son Meji masih menguasai pemain tengah namun dapat terbaca lagi pemain-pemain. Ada duel di situ. Pemain dari Orseka membangun serangan Urkajo lagi-lagi memulai dari sayap namun mampukah dari punggung 9 ada seorang Meji ini tidak mampu. Puryanto masukkan mengejar bola dengan sempurna sehingga lagi-lagi bola meninggalkan lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan dengan cepat sekali. Pemain-pemain belakang dari anak-anak Kemiri Timur ini membangun serangan. Ada Son Meji sangat jauh sekali membantu pertahanan. Punggung 7 ada Udi masih menguasai bola. Udi tarik ke depan maksudnya ada Usik yang dituju. Lagi-lagi bola terlalu tajam membentur pemain-pemain dari Orseka meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sangat cepat sekali diperagakan oleh anak-anak pemain-pemain tengah dari
pemilik timur ini guna untuk mempercepat lini laju dari serangan yang begitu bergelombang, serangan yang begitu mematikan dari anak-anak pemilik timur yang saat ini masih dikuasai. Ada Nepunggung dari usia Uti, dorong ke depan, Uti kurang cermat, namun di situ masih ada Nepunggung 5 seorang Agus melihat oleh sendirian, ada Son Maiji tidak terbayangi, namun salah pengertian dua pemain sehingga mampu jatuh lagi di anak-anak dari Orseka. Dari kemudian, namun apa daya, lagi-lagi dorongan yang begitu sangat sulit dikuasai. Pemain-pemain kemudian timur lagi-lagi membaca arah bola dengan sempurna, namun intercept dengan sempurna terlalu jauh dan Nepunggung 9 dan ada Kacul mencoba membangun sebelah Montasik. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya seorang Agus Nepunggung 5 menjangkau bola yang begitu sangat tinggi sehingga heading yang tidak sempurna lagi-lagi pula meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang didapatkan oleh anak-anak dari Perseka ini. Sudah dilakukan pendek saja, umpan 1-2 sangat membahayakan, memainkan bola di area pertahanannya sendiri, namun mampu meloloskan. Ada Nepunggung 13 masuk Irwan masih menguasai bola, dorong lagi Irwan pendek saja. Nepunggung 27 ada Alek, sangat luar biasa pergerakan dari Alek, tidak terbaca Alek, dorong ke depan. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya ada dorongan kecil dari nomor punggung 11 Sungai Anang yang tidak dibenarkan oleh sang pengadil lapangan Susilo ini, harus diganjal dengan tendangan bebas saja. Sudah dilakukan dan punggung 27 seorang Alek, sangat luar biasa Alek, namun Alek umpan yang begitu disempurna mampu dikuasai lagi pemain-pemain tengah dari Orseka. Kendal ini sangat luar biasa, namun dapat dicuri lagi pemain tengah. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya ada dorongan kecil yang tidak dibenarkan oleh sang pengadil lapangan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja didapatkan oleh anak dari Kemiri Timur. Uti sudah dilakukan, dorong ke depan Uti, umpan 1-2 ada Son Maiji, sangat luar biasa dan cantik sekali Maiji. Ada Kacul, sendirian Kacul belajar pemain yang sangat licin ini, pemain yang serba bisa yang harus di-flashing dengan ketat pemain-pemain belakang dari Orseka ini. Lagi-lagi dapat punggung 13 tidak mau mengambil resiko, bola dijauhkan saja meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan penjuru yang kedua kalinya yang didapatkan oleh anak-anak dari Kemiri Timur. Sudah dilakukan dan flashing ke depan, lagi-lagi ada Son Kaci, namun di situ masih ada Alek mendorong bola sangat jauh sekali, namun anak-anak dari pemain timur sangat luar biasa kemudian membangun serangan. Ada seorang Uti, tanda saja Uti 1-2 sangat cantik sekali, namun apa yang terjadi? Rupanya Usik Nepunggung 11 ini jauh meninggalkan barisan pertahanan dari anak-anak Orseka sehingga tertangkap offside. Bola harus menghasilkan tendangan bebas saja dapatkan oleh anak-anak dari Orseka FC ini. Mampukah untuk mengajak lari pemain-pemain belakang dari Kemiri Timur? Kurang cermat lagi-lagi yang dikuasai. Ada Ojol, ada sangat luar biasa untuk Uti, masih menguasai Putih. Ada Son Maiji yang begitu 17 lagi mampu menguasai bola, dorongan bola sangat luar biasa, serangan yang begitu bergelombang, serangan yang begitu banyak, satu upaya lagi, serangan yang sangat-sangat luar biasa dari anak-anak Kemiri Timur ini. Lagi-lagi membangun serangan dari bawah, menarik pemain-pemain dari Orseka keluar dari posnya sehingga bola dijauhkan saja. Ada Usik dan punggung 11 masih menguasai bola. Usik pendek saja, ada Makwal sendirian. Makwal, Usik masih menguasai bola, pemain sekecil melihat serba bisa. Kacau ke depan Uti maksud kami, punggung 7 melewati sendirian, mampukah melewati 1-2-3 pemain. Ada Usik, namun laki-laki bola yang begitu terjang jauh dari jangkauan seorang Usik, namun datang lagi silih berganti serangan yang bergelombang, namun apalah daya, suatu upaya penyelamatan bola yang begitu gemilang dari pemain belakang Orseka ini, sang penjaga gawang punggung 77 seorang Rosak mampu membaca bola yang sangat sempurna. Dan punggung 7 Alek masih bola terpik sekali. Alek dorong ke depan, dan punggung 13 masih mengatur Irwan, kurang cermat Irwan dalam mengatur bola. Lagi-lagi aliran bola yang kurang sempurna dapat dikuasai pemain-pemain dari Kemiri Timur, sangat luar biasa. Di situ ada punggung 9 ada Kacol masih sendirian. Kacol sangat luar biasa, pemain yang satu ini mampu melewati 1-2-3 pemain, tidak pernah kena lelah, passing ke depan yang dituju dengan punggung 5, namun ada Kemelut di situ. Ada satu upaya serangan yang bergelombang, namun laki-laki ada Rosak mengirim bola sangat jauh sekali. Rosak laki-laki tidak ada kawan yang mendekat ditengkan sehingga dengan mudahnya pemain-pemain belakang yang dikalangi oleh seorang Makwal ini
dengan leluasa memainkan si kulit bundar di areanya persaingan sendiri. Ada seorang Uti, ada Son Maiki masih menguasai bola, tarik lagi ke depan, mencoba melempar sangat luar biasa dan membungkung sebelah belah Anang flashing ke depan, namun salah pengertian, aliran bola kurang sempurna, saling silih berganti. Kacol Anang memainkan si kulit bundar yang begitu membahayakan, yang begitu leluasa dalam memainkan si kulit bundar di area sangat terlarang dari Orseka ini. Namun Orseka belum mampu keluar dari tekanan, belum mampu keluar dari serangan yang begitu separatis dari anak-anak Kemiri Timur. Sangat luar biasa bergerakan, lagi-lagi umpan 1-2, aliran bola yang begitu sempurna dari anak itu, sangat luar biasa dan kawan, dan membungkus sebuah Kacol. Namun apa yang terjadi, ada duel di situ, namun rupanya duel bola cuma play on saja sudah dilakukan. Ada pemain belakang, punggung 16 ada Tupar, sangat luar biasa Tupar selalu ke depan. Ada seorang Alek masuk bola punya Alek, kurang peluang, salah penguasaan Alek, namun mampu dikuasai. Ada Son Maiji dan punggung 17 begitu sempurna, lagi-lagi umpan 1-2, sangat cantik kerjasama yang begitu apik, kerjasama yang begitu cantik dari anak-anak pemain Timur. Lagi-lagi duel yang begitu keras, duel yang begitu tidak terelakkan karena ada satu pemain memotong pergerakan dari nomor punggung 8. Ada seorang Miftah ini sampai terkapar, yang saat ini masih meringis kesakitan, yang mendapatkan perawatan dari tim medis. Mampukah untuk melanjutkan pertandingan di babak pertama ini? Rupa-rupanya sudah berdiri satu pemain yang begitu sangat ditakuti di lini belakang, yang menghasilkan tendangan penjuru saja ditempatkan oleh anak-anak dari Kemiri Timur. Sudah dilakukan angkat bola sangat jauh sekali, lagi-lagi belum mampu dikuasai. Dan nomor punggung 7 dari anak-anak ada Bidin lalu lama Bidin mampu dikuasai dengan nomor punggung 9. Ada Kacol passing ke tengah, Kacol sangat luar biasa bergerak, nama dan nomor punggung 9 bola selalu lama sekali ditutup, tandangku gol. Sangat luar biasa tendangan yang begitu apik dari seorang Udin ini, yang mampu menggetarkan jala yang kedua kalinya yang didapatkan oleh anak-anak dari Kemiri Timur, sehingga mampu menambah pundi-pundi golnya di akhir-akhir babak pertama ini, sehingga mengubah papan skor Kemiri Timur 2 dan Orseka FC Sukoharjo Kendal 0. Sudah dilakukan, ada beberapa sang Ari Wibowo, dorong lagi belakang, ada Alek, pemain yang serba bisa, pemain lini tengah, dirijen serangan yang dimiliki oleh Orseka ini, belum mampu menunjukkan tajinya, belum mampu keluar di sana. Sangat luar biasa Alek dalam menggocek bola, memainkan single bundar. Alek sebagai dirijen serangan yang begitu mematikan, namun laki-laki bola terlalu keras sehingga mudahnya pemain-pemain belakang. Ada Makol, ada Usik dan punggung 11, dorong lagi depan Usik, pendek saja Usik yang dituju, kerjasama yang begitu apik, sangat sempurna, mampu terbaca lagi oleh sang Ari Wibowo. Dorong ke depan Ari Wibowo, umpan 1-2, mencoba membidik serangan, satu upaya. Ada Alek di situ, sangat luar biasa Alek, penguasaan bola yang begitu sempurna oleh seorang Alek. Lagi-lagi tarik ke depan Alek, kurang cuma Alek, dia ada kawan yang mendekatnya terlalu lama sehingga mampu ditutup oleh pemain-pemain belakang dari Kemiri Timur ini. Membangun serangan lagi Alek, kurang cermat Alek, mampu terbaca lagi, dorong lagi jauh ke belakang, namun di situ ada duel sangat luar biasa penguasaan bola. Pemain yang satu ini ada Alek, nah punggung 7, sangat jauh sekali membantu lini pertahanan. Umpan ada tendangan spekulasi yang menggulingkan pemain-pemain depan. Lagi-lagi ada seorang Usik memainkan sikul bundar, dorong lagi depan. Ada Son Maiji dan punggung 17 masuk menguasai bola, pendek saja. Dan punggung 5 yang tuju Agus, dorong lagi semping Agus. Ada Arjun dan punggung 15, sangat luar biasa. Dan punggung 15 ini pemain si kecil mengendam, ada Halim dan punggung 5 maksud kami, mampu terbaca lagi yang Agus, dorong ke depan. Dan punggung 9 mengejar bola tangan cepat sekali. Lagi-lagi pemain-pemain belakang dari Orseka Sukoharjo ini belum mampu menunjukkan tajinya, begitu leluasa, begitu rapuhnya lini belakang, tendangan spekulasi lagi-lagi dari pemain-pemain depan. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya ada seorang pemain belakang, ya ada seorang Tupar dengan punggung 16 ini, pemain si Jangkung ini yang mampu menunjukkan kapasitasnya. Ada seorang Alek, pemain tengah dari Orseka, pada bola yang kurang sebelum mampu dikuasai punggung 7. Lagi-lagi umpan terobosan, umpan yang memanjakan sebenarnya, namun bola terlalu keras sehingga meninggalkan lapangan.
lemparan tendangan saja yang didapatkan oleh anak-anak dari Orseka FC ini. Ada seorang Tupar, pemain belakang yang serba bisa, yang begitu ampuh dalam mengawal lini pertahanan. Ancang-ancang belakang Tupar, 1, 2, 3, angkat bola sangat jauh sekali. Ada duel di lini tengah, mampu dikuasai oleh Son Maiji. Sangat luar biasa pergerakan anak-anak dari Sabang Kemiri Timur ini dalam membongkar serangan, dalam menutup dalam pemain-pemain belakang yang begitu sebenarnya. Laki-laki mampu dikuasai dalam punggung 19. Ada Anang, dorong lagi depan Anang, memainkan lagi Anang sendirian, pemain sekecil serba bisa. Ada Son Maiji dapat dikuasai lagi, namun bola kontra bola yang kurang sempurna dapat dicuri, jatuh di pelukan anak-anak dari Son FC ini. Ada Alek yang dituju, sangat luar biasa Alek, dan kontra bola Alek namun kurang cermat. Ada duel di situ mampu dimenangkan oleh anak-anak di Kemiri Timur, namun laki-laki bola terlalu tajam meninggalkan lapangan. Lemparan kalam saja didapatkan oleh anak-anak dari Orseka FC. Sukoharjo Kendal ini kontra bola yang kurang sebenarnya, rupa-rupanya dua pemain salah pengertian, meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam dengan sangat cepat sekali yang diperagakan oleh anak-anak dari Kemiri Timur. Umpan 1-2 sangat cantik sekali. Ada Anang, mampu terbaca pergerakan dengan Anang. Ada pula Ari Wibowo, namun dengan cepatnya pemain-pemain belakang menutup pergerakan dari anak-anak Kemiri Timur ini, memainkan bola, menarik pemain-pemain dari Orseka FC keluar dari posnya sehingga mampu dikuasai pemain tengah. Ada Son Maiji, sangat luar biasa. Son Maiji nomor punggung 16. Ada Halim lagi depan, ada punggung 9 tidak terkawal. Ada Kacol, pressing saja pendek maksudnya Kacol, namun ditutup dengan sempurna oleh seorang Tupar, pemain belakang yang mampu membaca, meminimalisir serangan yang begitu bergelombang, serangan yang begitu separatis yang diperagakan. Pemain-pemain depan dari anak-anak Kemiri Timur sudah dilakukan passing, ada tuan di situ, kontra kurang sempurna, terlalu lama, namun mampu dicuri lagi oleh pemain-pemain depan dari Kemiri Timur, memainkan bola dengan leluasanya. Lagi-lagi dengan sikapnya sang penjaga gawang nomor 77 seorang Rosak ini menangkap si kulit bundar, menimbang-nimbang bola. Siapa yang akan dituju? Sudah dilakukan, dorong pendek saja, salah pengertian, namun ada Alek di situ. Dan punggung 10 mampu Dava sendirian, melihat sendirian, pendek saja. Ada Ruti dan punggung 2, ada Alek, Dava saling silih berganti. Ada pemain belakang dan punggung 97, ada Rosak masih menguasai bola, namun di situ ada seorang Alek punggung 27 mampu menguasai bola, saling silih berganti. Dan punggung 9 masih menguasai bola, tarik lagi ke depan. Punggung 2 dari anak-anak Orseka mencoba membangun serangan guna untuk membidik serangan yang begitu sempurna sehingga dapat mencuri gol, menyamakan kedudukan. Apakah menyamakan ketertinggalannya yang begitu jauh sekali di akhir babak pertama ini? Bola belum meninggalkan lapangan. Ya, bergantian pemain dari Orseka FC. Ari Wibowo nomor 8 keluar, digantikan Pangestu nomor punggung 95, seperti PO Pangestu ya. Mampukah Pangestu dipercaya sebagai sang pelatih guna untuk memberikan warna yang begitu arti, warna yang begitu sempurna dalam menguasai sikil bundar sehingga mampu menyamakan kedudukan, mengejar ketertinggalannya saat ini. Ada Alek, bebas ke belakang sangat jauh sekali, punggung 2. Ada Tupar nomor 11, sangat luar biasa memainkan sikil bundar di area sendiri. Ada Irwan dan punggung 13, Irwan sendirian. Irwan dorong ke depan, mampu terbaca, sangat luar biasa pergerakan dari anak-anak Kemiri Timur ini dan menguasai sikil bundar sangat jauh sekali. Lagi-lagi ada Tupar mengawal di belakang dengan sempurna. Kontra bola yang begitu ciamik dari seorang Tupar ini, yang begitu cantik, yang begitu leluasa, namun kedua sebelasan saling jual beli serangan, memanjakan semua penonton yang hadir di Gelora Marion Stadion ini. Ada 1000 pasang mata yang diberagakan, yang saat ini menonton laga yang begitu keras, yang begitu sangat luar biasa dinanti-nantikan. Ada Kemiri Timur dengan Orseka ini, sementara pemain-pemain dari Kemiri Timur masih menguasai position saat ini karena terlalu banyak pemain-pemain dari Orseka ini belum mampu menutup pergerakan yang begitu leluasa. 1-2 umpan kerjasama yang begitu cantik sekali, tidak ada nomor 9. Namun apa yang terjadi? Rupanya Kacol
tidak melihat pergerakan sang penjaga gawang yang mampu diumpan sehingga pula membentur pemain-pemain belakang dari Orseka FC. Sementara pula meninggalkan lapangan tendangan penjuru saja yang didapatkan oleh anak-anak dari Kemiri Timur. Sudah dilakukan angkat sangat jauh, sangat luasa. Namun kedua pemain salah pengertian dalam mengambil bola, tidak mampu menyarankan si kulit bundar telah meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sudah dilakukan pendek saja dan nomor punggung 16 Tufar kurang cermat. Nomor punggung 2 sang Alek sangat luar biasa. Alek dalam mengawal ini pertahanan, membantu serangan. Alek saling silih berganti, menjemput bola dengan sangat jauh sekali. Dan nomor punggung 10 masukkan ada Dava dorong ke belakang, ada nomor punggung 47 masih menguasai bola Tony Dava, nomor punggung 95 Pangestu yang pemain yang baru dimasukkan saja ini. Pangestu sangat luar biasa berkata Pangestu, namun mampu terbaca lagi pemain-pemain sayap yang begitu lincah dari anak-anak dari Kemiri Timur, sangat luar biasa bergerakan, dorong ke depan. Ada nomor punggung 5 membaca sangat dengan orang Agus lagi-lagi. Ada pemain belakang, ada Usik yang harus dijatuhkan oleh pemain-pemain belakang karena satu pemain ini sangat begitu licin, begitu membahayakan di lini pertahanan di area penalti yang seringkali merepotkan barisan pertahanan dari Orseka FC ini. Tendangan penjuru saja didapatkan oleh anak-anak dari Kemiri Timur yang berulang kali mendapatkan passing ke depan, lagi-lagi tidak terkawal. 1, 2, 3 pemain menjatuhkan diri mengawal ini pertahanan. Ada punggung 27 maksud kami seorang Alek, tarik ke depan. Alek kurang cermat, tidak kawan yang berdekatnya sehingga dengan mudahnya bangsa Nason Maji ini dorong ke depan, membenturkan bola dengan cerdik sekali punggung 2 ini sehingga bola meninggalkan lapangan. Lagi-lagi tendangan penjuru yang didapatkan oleh anak-anak dari Kemiri Timur ini begitu mudahnya, begitu leluasannya dalam memainkan si kulit bundar di areanya dari pemain-pemain lawan yang begitu kurang sempurna dalam menghadapi serangan yang begitu bertubi-tubi, serangan yang sepatutnya sudah dilakukan passing jauh ke depan dan punggung 7 heading yang begitu tinggi masih jauh melebar di atas misar gawang yang digawangi oleh seorang Resak ini sehingga menghasilkan tendangan gawang saja. Adang-adang belakang Rasak, namun ada Tupar di situ, tarik ke depan, pendek saja. Seorang Alek dari punggung 27 memainkan si kultu di areanya, sangat membahayakan lagi. Pendek saja umpan 1-2 dari anak-anak Orseka FC ini membangun serangan dengan sangat cepat sekali, sangat jauh sekali ke depan. Lagi-lagi mampu dikuasai nomor punggung 15. Ada seorang Arsun, sangat luar biasa Arsun dalam mengawal lini pertahanan. Ada Halim, nomor punggung 5, pendek saja Halim. Umpan 1-2 yang begitu sangat cantik sekali. Kerjasama yang begitu apik yang diperagakan pemain-pemain tengah dari Kemiri Timur. Jauh lagi mencoba melebar. Ada Son Meji masih menguasai bola. Son Meji tarik ke depan, nomor 4 Danang, nomor punggung 19 ada Anang masih menguasai bola sepenuhnya. Anang dan duel di situ. Anang tendangan laki-laki Anang masih membantu Son Meji dan paksa membantu serangan dengan jauh sekali. Dan nomor punggung 9 ada Kocol laki-laki Amunap. Pergantian pemain dari Orseka FC. Dava nomor punggung 10 keluar digantian Setio Kakak. Ada Tony nomor punggung 37 keluar digantikan Fatih. Yang terakhir Irwan nomor punggung 13 digantikan Nasan nomor punggung 28. Mampukah sang pelatih Gufron ini dengan menarik pemain-pemain yang sudah senior digantikan dengan pemain-pemain yang masih junior, yang masih duduk di bangku SMP, SMA, yang masih muda belia, yang masih mengikuti di SSP-nya masing-masing guna untuk menimba ilmu pesepak bolaan, guna untuk memajukan pesepak bolaan Indonesia yang pastinya. Namun lagi-lagi pengawalan yang begitu sempurna seorang Arjun, tarik lagi Arjun ke depan, ada Halim, Halim begitu luasnya, namun di situ ada Alek dengan leluasa sangat cantik sekali Alek, dirician serangan yang dimiliki oleh Orseka. Lagi-lagi Alek terbaca pergerakannya, mampu dan nomor punggung 2 sangat jauh sekali dalam membantu pertahanan. Pemain yang baru dimasukkan saja, lagi-lagi ada nomor punggung 9 dari anak-anak Orseka ini sangat jauh sekali antar lini sehingga mampu ditutup dengan sempurna oleh pemain-pemain belakang.
Anak Kemiri Timur, back pas ke belakang, turpas ke belakang maksud kami. Serangan nomor punggung 7, tarik lagi ke belakang. Ada nomor punggung 6, counter bola yang kurang sempurna. Mampu dikuasai punggung 6, sangat luar biasa ada Halim. Halim mampu mengontrol bola, mengawal teman-temannya dengan punggung 5 yang dituju Agus. Sendirian Agus melihat-liuk melewati 1, 2, 3 pemain. Mampu sudah sangat luar biasa kerjasama. Satu pembangun kerjasama yang begitu sempurna, yang begitu apik pemain-pemain tengah. Satu dorong lagi ke tengah dengan punggung 7. Ada Son Maiji tarik ke samping dengan punggung 8. Sangat berbeda apa yang terjadi. Rupa-rupanya ada tarikan kecil yang tidak dibenarkan lagi-lagi oleh sang pengadil lapangan, seorang Susilo ini, pengadil lapangan yang didatangkan langsung oleh Askap Kabupaten Batang yang telah mendapatkan lisensi dari AFC. Sang pengadil lapangan ini yang didatangkan untuk mengawal pertahanan di sore hari ini. Ada nomor punggung 17, ada Son Maiji. Mampukah Al-Kucu ini yang begitu mempunyai tendangan sangat keras, passing saja ke depan. Lagi-lagi penyelamatan dari seorang Rosak yang begitu krusial, yang begitu sempurna dalam menangkap bola. Angkat bola jauh ke depan, sangat jauh sekali. Ada nomor punggung 28 menjemput bola. Ada Nansan maksud kami. Namun dengan lugasnya, dengan mudahnya pemain-pemain belakang, ada seorang Halim dalam menguasai sepak bola. Seorang pulang. Tambahan waktu sementara di babak pertama ini 1 menit saja. Mampukah waktu tinggal 1 menit ini pemain-pemain dari Kemiri Timur menambah pundi-pundi golnya, ataukah mampukah untuk mengejar ketinggalannya, sementara hanya tendangan penjuru saja dapatkan anak-anak dari Kemiri Timur yang kesekian kalinya. Mampukah untuk menambah pundi-pundi golnya di sisa babak pertama ini dengan leluasa, namun lagi-lagi pula meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan penjuru lagi. Saling silih berganti, begitu cepatnya, begitu mudahnya tendangan penjuru yang didapatkan oleh pemain-pemain depan dari Kemiri Timur ini. Sementara terlalu dekat pemain nomor 8 mampu dikuasai oleh nomor punggung Usik 11 ini masih menguasai Son Maiji, passing ke depan. Lagi-lagi heading yang begitu sempurna, heading yang begitu sangat ciamik, lagi-lagi mampu dimentahkan oleh seorang Rosak pemain belakang. Namun pemain tengah mampu dikuasai oleh anak-anak dari Kemiri Timur ini membangun serangan dari sektor sebelah sayap. Ada upaya suatu serangan yang begitu bergelombang, kerjasama yang begitu apik untuk menambah pundi-pundi golnya yang tidak mampu diserang lagi-lagi dengan lugasnya pembacaan bola, namun bola meninggalkan lapangan. Kontrol bola yang kurang sempurna oleh pemain-pemain depan dari Kemiri Timur ini yang hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang didapatkan oleh anak-anak Orseka FC ini. Ancang-ancang ke belakang, ada Tupar nomor punggung 16. 1, 2, 3, angkat pula sangat jauh sekali yang dituju Alek, begitu sempurna Alek. Nomor punggung 27 ini mampu terbaca lagi, dan nomor punggung 6 ada Halim, masih menguasai bola, pendek saja Halim, tarik ke samping Halim, maksudnya ada Usik, Halim Usik saling kerjasama yang begitu sangat cantik sekali. Uti membantu serangan punggung 7 ini ke depan, lagi-lagi dibaca dengan sempurna seorang Tupar ini ke depan, lagi-lagi Son Maiji. Nomor punggung 8 Udin, ada punggung 9 ada Meta, Kacol maksud kami, Kacol tendangan spekulasi sangat luar biasa. Ada Kacol lagi, begitu pemain yang satu ini ditakuti di lini pertahanan, yang begitu sempurnanya, yang begitu menghadirkan tendangan-tendangan keras, tendangan spekulasi ke gawang dari Orseka ini, namun sekali lagi belum mampu memberikan sasaran. Rupanya TV Fortuna perlu menaungi pemain yang satu ini, sehingga namun rupa-rupanya peluit panjang sudah dibunyikan. Bertanda 45 menit jalannya babak pertama udah usai, dan kami akan membahas ada halangan suatu apapun yang pastinya. Sementara saat ini ada Orseka FC Sukoharjo Kendal dengan kostum hijau berkombinasi putih-putih yang berada di sebelah kanan tim mana tempat kami melaporkan saat ini. Dan sementara ada Laskar Merah-Merah dari Kemiri Timur yang telah unggul 2 yang berada di sebelah kiri di mana tempat kami melaporkan saat ini. Sementara peluit panjang sudah berbunyikan, bertanda 45 menit jalannya babak
kedua sudah dimulai, sementara ada Tupar nomor 16 memainkan simpulnya sangat luar biasa untuk tidak terkawal. Namun apa yang terjadi, rupanya ada dorongan kecil dari nomor punggung 16, pemain yang perlu dimasukkan di kubu dari Kemiri Timur ini, sehingga ada pelanggaran di situ menghasilkan tendangan bebas saja yang didapatkan anak-anak dari ada Ruti yang menghadapi bola dari Orseka FC. Ruti ancang-ancang ke belakang, Ruti angkat bola jauh ke depan yang ditujukan, namun dapat terbaca dengan sempurna oleh pemain-pemain tengah dari pemain Kemiri Timur. Sini ada Agus nomor punggung 5 masih memainkan bola. Agus dorong lagi, salah pengertian dapat dipotong lagi oleh anak-anak dari Orseka. Sangat luar biasa bagus dalam melabui 1, 2, 3 pemain, namun ada Nampulnya membantu serangan dengan cepat sekali. Pemain-pemain dari Kemiri Timur lewat dan punggung 12 ini membangun serangannya begitu sempurna, begitu sangat cepat sekali. Ada nomor punggung 6, ada Halim, masih menguasai pendek saja Halim. Nomor punggung 2, pemain yang boleh dimasukkan dorong ke depan. Dan punggung 10, lagi-lagi intercept dengan sempurna, pressing ke depan, 1, 2, 3 dengan sempurna, lagi-lagi satu upaya heading dari Agus ini yang belum memenuhi sasaran, masih sedikit melebar di sebelah kiri pertahanan yang dikawangi oleh seorang Rosak dari Orseka FC ini. Sementara tendangan gawang saja dapatkan oleh anak-anak Orseka sudah dilakukan. Ada Rosak berpunggung tubuh dorong ke depan, pendek saja Rosak. Ada Tupar nomor 16 mencoba membangun serangan Tupar. Ada Ruti di situ, nomor punggung 2 kerjasama Ruti Tupar. Dan punggung 20 tidak sangat sempurna. Tupar pemain belakang yang membahayakan, memainkan sikultur dari areanya sendiri, namun mampu dicuri pemain-pemain dari Kemiri Timur yang tidak mengendorkan serangan yang begitu gelombang dari babak pertama ini, yang hanya menghasilkan 2 gol. Namun lagi-lagi tendangan-tendangan dari cara jauh, umpan 1-2 kerjasama yang begitu apik dari anak-anak Kemiri Timur atau punggung 18 sangat luar biasa, mampu mencetak bola, namun lagi-lagi bola dilepas saja karena sudah membentur pemain-pemain belakang dari anak-anak Orseka Timur. Mampukah untuk menambah pundi-pundi golnya di saja, namun lagi-lagi ada Jeding, ada seorang Alex jauh membantu serangan jauh ke belakang. Ada punggung 95 masih menguasai bola, masih ada Puryanto sendirian, pendek saja Puryanto, tarik ke depan. Nomor Puryanto lagi masih menguasai bola, umpan 1-2 sangat ada Alex di situ, namun ada Puryanto membantu serangan. Alex nomor 27 membantu serangan dengan cepat sekali, tarik ke depan. Ada pressing di situ, namun ada 14 tidak mengambil resiko apa yang terjadi, menyebutnya on saja. Nomor 20 tendangan spekulasi dari seorang anak-anak dari Orseka FC ini yang belum memenuhi sasaran, belum membahayakan lini pertahanan dari Kemiri Timur FC ini dengan sang pelatih Hadi Munif. Sudah dilakukan dorong lagi ke depan, pemain-pemain dari Orseka membangun serangan lagi-lagi dapat begitu sempurna, namun di situ ada Agus mau membaca dengan sempurna. Dan punggung 11 dari anak-anak dari Orseka ini ada Alex, saling silih berganti membawa bola, namun terbaca lagi oleh anak-anak pemain Kemiri Timur yang begitu cepatnya untuk membantu serangan. Dan punggung 12 masih menguasai bola sendirinya, mampu melewati 1, 2, 3 pemain. Punggung 11 ini sangat luar biasa, sendirian lagi-lagi salah pengertian, mampu terbaca lagi, namun satu kewajiban dari pemain yang satu ini tetap menggunakan bola, namun bola begitu sangat keras sekali sehingga membentur pemain yang punggung sebelum dari Kemiri Timur meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam saja didapatkan oleh anak-anak dari Kemiri Timur, membangun serangan lagi yang begitu mematikan. Tendangan pressing sangat jauh sekali, mau membahayakan dari lini pertahanan, namun ada nomor punggung 6 seorang Halim ini membantu serangan dengan cepat sekali. Ada Agus nomor punggung 5 membantu serangan sampai menjemput bola jauh sekali ke tengah, menarik lagi pemain-pemain dari Orseka keluar dari posnya. Dan punggung 4 masih menguasai bola, pendek saja. Dan punggung 12 memainkan si kulit tunda di area sendiri, lagi-lagi serangan dapat didapatkan oleh anak-anak. Ada nomor punggung 5 maksud kami ada Halim membangun serangan dengan cepat, menguasai bola di setengah lini pertahanan dari anak-anak Orseka ini sehingga mampukah menemukan 1, 2, 3 dan punggung 10 tidak terkalahkan lagi-lagi dengan sekapnya sang penjaga gawang ada Rosak punggung 77 maksud kami. Lagi-lagi bola dikuasai seorang dan punggung David, ada Alex dan punggung 27 tarik lagi ke belakang sehingga memudahkan pemain-pemain dari Kemiri Timur menutup serangan terlalu lama
sehingga apa yang terjadi terbaca lagi dengan cepatnya pemain anak-anak dari Kemiri Timur. Tendangan spekulasi yang berulang kali yang membahayakan lini pertahanan dari Orseka FC Sukoharjo Kendal ini. Rupa-rupanya dibuat dengan cepat sekali, kerjasama yang begitu apik, tendangan spekulasi yang seringkali yang diperagakan oleh anak-anak dari Kemiri Timur yang merepotkan barisan dari Orseka FC Sukoharjo ini. Sudah dilakukan sangat jauh sekali, ada seorang tupar, ada Tuhan di situ. Mampukah anak-anak dari Orseka Sukoharjo ini membangun serangan, laki-laki dua kesebelasan membangun serangan yang begitu sempurna, yang begitu apik, memanjakan 1000 pasang mata yang hadir di Marion Stadion Desa Tanjung Sari ini, yang begitu lukasnya. Laki-laki dua kesebelasan saling jual beli serangan, saling mematikan, namun laki-laki pemain belakang menutup dengan sempurna oleh anak-anak dari Orseka. Sama dikuasai lagi pemain-pemain dari Kemiri Timur, sangat lukas sekali, namun di belakang masih ada seorang tupar, pemain lini belakang yang dipercaya mengawal lini pertahanan sangat luar biasa ini. Namun anak-anak dari Kemiri Timur tidak mengendorkan sama sekali. Kerjasama 1-2 yang begitu apik, yang begitu cantik, kerjasama yang memukau semua penonton yang hadir di Marion Stadion di Desa Tanjung Sari ini. Namun terlalu lama sehingga mampu dicuri lagi pemain anak Kemiri Timur, pendek saja, namun ada tupar, pemain si kuat dari pemain belakang dari Sukoharjo ini yang mampu menutup lagi-lagi pergerakan dari pemain. Dan apa yang terjadi, rupa-rupanya seorang Halim dan ada dua pemain dari Orseka FC Sukoharjo yang masih meringis kesakitan, masih mendapatkan perawatan dari tim medis. Rupa-rupanya mampukah untuk melanjutkan pertandingan di pertengahan babak kedua ini. Juga tidak kalah menariknya, menarik pemain-pemainnya lagi-lagi mencoba, ada upaya lagi suatu serangan yang dimentahkan oleh anak-anak dari Kemiri Timur yang begitu sangat cepat sekali membangun serangan umpan 1-2 yang begitu sangat apiknya, begitu cantiknya, lagi-lagi umpan yang begitu sempurna. Namun agak ada seorang tupar pemain belakang, tendangan di bola pressing, gol. Satu tendangan yang tidak terduga, satu tendangan yang luar biasa, tendangan yang begitu kerasnya dari sekecil mungil yang mempunyai akurasi yang begitu sempurna nomor punggung tua ini, sehingga mengubah papan skor, menambah pundi-pundi golnya dari anak-anak Kemiri Timur ini 3, Orseka FC Sukoharjo Kendal 0. Sudah dilakukan, lagi-lagi bola tarik lagi ke belakang, ada nomor punggung 7 membangun seorang Bidin, sangat jauh sekali Bidin yang di nomor 11 lagi mampu terbaca nomor punggung 18 orang Agus ini, sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sangat cepat sekali dari anak-anak dari Orseka Sukoharjo ini membangun serangan dengan luka sekali. Ada satu pemain dengan penguasaan bola, namun lagi-lagi ada tendangan bebas saja didapatkan oleh anak-anak dari Orseka, sangat jauh sekali. Ada Alek yang dituju, pemain yang serba bisa, namun dengan lukasnya seorang Makol ini untuk menjauhkan si kulit bundar, menghalau si kulit bundar, sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan penjuru saja yang pertama kalinya di babak kedua ini yang didapatkan oleh anak-anak Orseka. Sudah dilakukan lagi-lagi dengan lukasnya pemain belakang dalam menangkap si kulit bundar dari tempuran yang bertubi-tubi anak Orseka ini, sehingga belum mampu menyebloskan si kulit bundar, belum mampu mengejar ketertinggalannya. Mampukah dari anak-anak Kemiri Timur membangun serangan lagi dari bawah? Di situ ada Agus, sangat cantik sekali kontrol bola dari Agus, membangun serangan pergerakan tanpa bola, tidak bola sendirian, lagi-lagi keluar dari sarangnya seorang Rosak, tidak mampu menjaga pada nomor punggung 2, pressing lagi ke depan, lagi-lagi ada Tupar berselir berkati Agus, nomor punggung 5 yang begitu leluasa, begitu lukasnya pemain yang satu ini, namun dengan cepatnya ditutup oleh pemain-pemain belakang dari Orseka Sukoharjo Kendal ini. Lagi-lagi umpan terobosan yang tidak sempurna, umpan terobosan tidak kawan yang menjambutnya, sehingga dengan leluasanya pemain-pemain belakang dari Kemiri Timur dalam menguasai sikut bundar, tarik lagi depan, dan punggung 10, kerjasama yang begitu sempurna, lagi-lagi bola terlalu tajam, mampu dan dikuasai, tendangan spekulasi luar kotak penalti yang masih sedikit melebar di sebelah kiri pertahanan dari Orseka FC Sukoharjo ini. Tendangan gawang
laki-laki yang coba diperagakan, mampukah untuk mengumpan bola sangat jauh sekali seorang tumpar ini, antang-antang ke belakang sampai jauh sekali. Mengapa-apa temannya yang ada di taman, yang ada di tengah untuk menanduk bola, lagi-lagi dapat dikuasai pemain-pemain depan dari pemain-pemain tengah oleh anak-anak dari OSK membangun serangan. Namun apa yang terjadi, rupa-rupanya nomor punggung 96 ini terkabas di tengah-tengah lapangan yang belum mendapatkan perawatan dari temannya sebagai bentuk rasa fair play. Pemain antar pemain menjunjung tinggi sportivitas yang sangat luar biasa, patut kita apresiasi. Di situ ada seorang Alex, tendangan spekulasi dari Alex yang membahayakan, lagi-lagi tendangan yang mengejutkan lini pertahanan dari Kemiri Timur dari seorang Alex, dan tendangan kerasnya yang satu saja keluar. Begitu skillnya yang sangat luar biasa, namun pembacaan bola pemain-pemain belakang dari Kemiri Timur sehingga mampu membaca arah bola, membaca serangan yang bergelombang, lagi-lagi bola dikuasai oleh anak-anak di Kemiri Timur, terbaca, mampu dipotong oleh seorang Alek, lagi-lagi dibaca lagi dengan punggung nama pemain sekul pada seorang Halim, pemain yang serba bisa, pemain yang sangat luar biasa. Dan punggung 5 Agus mencoba melebar, dorong lagi ke depan Agus, atau nomor 4, umpan 1-2 yang silih berganti, mendobrak lini pertahanan dari Orseka, dari anak-anak Kemiri Timur ini, yang saat ini telah unggul 3-0 dari anak-anak Orseka. Cokorsa ini, Agus 1-2-3, sangat luar biasa Agus, angkat bola sangat jauh sekali Agus, punggung 20 yang dituju, ada duel di situ, mampu dimenangkan sangat cepat sekali. Nah, punggung 13 masih menguasai bola sepenuhnya, melihat Lusidian, mampukah melewati 1-2-3 pemain dengan sempurna, dan punggung 2 si kecil Mungil yang sering kali merepotkan, yang sangat licin pemain yang satu ini yang harus dijaga. 1-2-3 pemain mampu mengelabui 2 pemain dari pemain belakang dari Orseka Sukoharjo, namun kurang cuma dipotong saja dengan sempurna seorang Alex, pemain dari Orseka ini mampu menjauhkan simpul dan umpan sudah sangat cantik sekali seorang Alex, dorong lagi pendek saja Alex, dan numpung 23 membangun serangan dengan cepat, lagi-lagi dibaca lagi dengan cepat oleh anak-anak pemain sayap dari Kemiri Timur ini. Namun ada Alex dari Orseka ini yang bingungan mengumpan kepada siapa, sehingga ditutup dengan sempurna oleh pemain-pemain belakang dari Kemiri Timur, saling bergerak, saling bermobil pergerakannya mengisi lini yang kosong. Lagi-lagi serangan-serangan yang sangat luar biasa, sangat cepat sekali dari pemain sayap, pemain tengah dari Kemiri Timur, mampu dibaca, membangun serangan upaya seorang Alex dari Orseka. Sukoharjo ini ada Alex, pemain yang berubah bisa, pemain yang sangat licin sekali, yang harus dijaga 1-2-3 pemain. Lagi-lagi ada punggung 2 Alex, taruh lagi ke tengah Alex, kebingungan sampai back pass jauh ke belakang serang Alex, mampu dikuasai dengan punggung saja seorang Agus begitu sangat sempurna seorang Agus, dikejar dengan sempurna dan punggung 2 pemain yang masuk mudah bola ini kebingungan. Di situ ada Tufar tidak mampu menjangkau bola dan ada Agus lagi, umpan 1 dari punggung 10 sangat cantik sekali, tidak mampu melewati serang Tufar yang sangat luar biasa pergerakan pemain belakang ini. Mampukah untuk memberikan rasa aman di belakang, laki-laki membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan anak-anak dari Kemiri Timur ini Orseka, laki-laki bola jatuh seorang Alex, umpan kurang sempurna Alex, tarik lagi ke belakang, mampu dikuasai pemain-pemain depan dari Kemiri Timur, membangun serangan dengan sangat cepat sekali, dan nomor punggung 10 tendangan spekulasi, pergantian pemain dari Orseka, nomor punggung 99 Puryanto keluar, digantikan Rafathar nomor punggung 9. Mengapa pemain-pemain belakang, seorang Tufar memberikan isyarat pemain-pemain depannya jangan jauh-jauh, karena tendangan yang begitu sangat sulit untuk menggapai pemain-pemain depan dari Orseka ini. Mampu terbaca lagi pemain-pemain tengah dari anak-anak Kemiri Timur, saling silih berganti, tidak mengendorkan serangan, selalu memberikan serangan, selalu memberikan ancaman guna untuk menambah pundi-pundi golnya. Penguasaan bola sangat cantik sekali, sangat cantik sekali, umpan 1-2, kerjasama yang begitu api, kerjasama yang begitu memukau penonton yang sore hari ini hadir di Marion Stadion Gelora Tanjung Sari ini.
Lagi-lagi dengan cepatnya kembali lagi ke depan, umpan 1-2 tidak terkawal, 1-2-3 pemain namun mampu dicuri seorang Alek ke depan. Punggung 28 ada duel di situ, sangat cepat sekali pergerakannya, mampu ditutup oleh nomor punggung 6 seorang Halim, mengejar dengan sangat cepat sekali Halim. Ada duel mampu dimenangkan pemain sayap dari Kemiri Timur seorang Halim ini mencoba melebar yang dituju nomor punggung 12 pemain kekeh menjulang tinggi, pemain sayap yang dimiliki, pemain yang mempunyai akurasi dan juga lari yang sangat kencang, yang seringkali membahayakan lini pertahanan. Dari Orseka ini saling silih berganti, Agus mencoba melebar, berapa terlalu lama sehingga ada duel di situ mampu tengah, namun yang harus dijatuhkan pemain yang satu ini hanya menghasilkan tendangan bebas saja yang didapatkan oleh anak-anak dari Orseka ini. Ada seorang tumpah nomor punggung 16 antang-antang ke belakang memberi isyarat kepada pemain-pemain depannya, angkat bola sangat jauh sekali yang dituju nomor 9, namun ada duel di situ dari anak-anak dari Kemiri Timur kurang cermat, mampu dikuasai punggung 5 pendek saja, sangat cantik sekali, lagi-lagi dorong bola mencoba melebar punggung 7, tendangan spekulasi sangat luar biasa, namun lagi-lagi membentur Mister Gawang jika hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang didapatkan oleh anak-anak dari Kemiri Timur ini. Mampukah diperpanjang waktu di babak kedua ini? Anak-anak dari Orseka Sukoharjo ini mampu mengejar ketertinggalannya, atau bahkan dari anak-anak Kemiri Timur dapat menambah pundi-pundi golnya. Serangan-serangan yang begitu sempurna, serangan-serangan yang begitu cepat lagi diperagakan oleh pemain-pemain sayap dari Kemiri Timur ini. Terlalu lama seorang Alek mampu dicuri lagi, jatuh lagi bola di anak-anak dari Kemiri Timur, membangun serangan dari tengah, menguasai lini tengah dengan sempurna, mencoba melebar dengan punggung 16 ini, pemain yang serba bisa kerjasama dengan punggung 12, lagi-lagi turun ke depan, kurang cermat, bola mampu dikuasai oleh pemain-pemain tengah. Anak-anak dari Orseka ini ada seorang David punggung 29-7 ini, namun apa yang terjadi? Rupa-rupanya peluit panjang sudah berbunyi, bertanda 45